Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Ta'ala berikan kepada kita semua nikmat yang banyak dan juga kemudahan untuk kembali berkumpul di majelis ini. Sama-sama kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Usul Sittah, dan insyaallah pada malam hari ini kita masuk ke Aslus Sadis, prinsip yang keenam. Yang ini adalah merupakan bantahan untuk syubhat yang tersebar di tengah manusia untuk membuat kaum muslimin mengikuti akal mereka dan meninggalkan Al-Quran serta As-Sunnah. Muallif rahimahullahu ta'ala mengatakan, Al-Aslus Sadis, prinsip yang keenam, raddu syubhati allati wada'aha syaitan fi tarkil Qur'ani was sunnah wa ittiba'il ara'i wal ahwa'il mutafarriqah wal al-mukhtalifah. Prinsip yang keenam adalah membantah syubhat yang diletakkan oleh syaitan, supaya orang-orang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah dan mengikuti pendapat-pendapat dan hawa yang beragam dan bermacam-macam. Apa isi syubhat yang membuat orang itu akhirnya lari dari Al-Quran dan As-Sunnah? Yaitu annal Qur'ana wa sunnah la ya'rifuhuma illa al-mujtahidul mutlaq. Bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu hanya bisa dipahami oleh seorang yang mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu orang yang benar-benar layak untuk berijtihad, dan tentunya ini hanya sedikit. Tidak banyak orang yang bisa sampai ke tingkatan ini, ke mujtahid mutlak tersebut. Makanya sering ungkapan-ungkapan mereka yang semisal itu kita juga dengar dalam bahasa yang berbeda. Contohnya, jangan telan ayat Al-Quran bulat-bulat, mentah-mentah. Ya. Jangan terlalu tekstual dalam memahami Al-Quran. Ya. Bukan demikian makna Al-Quran. Ngaji kalian itu, kalian baru pemula. Ngaji kalian kurang lama. Apa ujung dari ucapan ini?
adalah agar orang yang diajak bicara itu akhirnya ia putus asa dari memahami Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh para salafus saleh. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam syarahnya, beliau rahimahullahu ta'ala langsung menjelaskan tentang hakikat ijtihad. Karena tadi disebutkan yang paham itu hanya orang yang mujtahid mutlak saja. Makanya perlu diluruskan apa itu ijtihad, apa itu mujtahid. Secara bahasa, ijtihad itu adalah badlul juhdi li idraki amrin syakin, yang mengerahkan usaha untuk mengetahui perkara yang berat. Ini adalah secara bahasa ya. Secara bahasa ijtihad adalah demikian. Adapun secara istilah ya, ijtihad itu adalah mencurahkan usaha sekuat tenaga untuk memahami hukum syar'i. Nah, ini secara istilah. Jadi kalau secara bahasa itu mengerahkan usaha untuk mengetahui perkara yang sulit, kalau secara syar'i langsung dikaitkan dengan hukum syar'i. Bahkan beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin kemudian menyebutkan beberapa syarat seorang mujtahid. Dan syaratnya itu demikian banyak. Ya, syaratnya demikian banyak. Dan di antara yang disebutkan oleh beliau rahimahullah adalah yang pertama, orang bisa sampai ke derajat ijtihad, ia boleh berijtihad itu jika ia sudah mengetahui dalil-dalil syar'i yang dibutuhkan dalam ijtihad. Ya, kalau belum tahu dalil-dalilnya ya bagaimana bisa berijtihad. Yang kedua adalah tahu tentang sahih dan dhaifnya hadis. Ya, tahu tentang apakah hadis ini sahih atau dhaif. Ya, makanya berat ya, untuk bisa berijtihad. Kemudian yang ketiga, tahu tentang nasikh dan mansukh serta ijma ulama. Ya, mana hukum yang menghapus, mana yang dihapus, mana yang disepakati oleh para ulama. Sehingga ketika sudah ada kesepakatan ulama, tidak ada lagi ia berijtihad dengan hukum yang baru karena ulama sudah sepakat. Jangan sampai nanti ia justru menetapkan apa yang sudah dimansukh, atau ia berijtihad menetapkan suatu hukum ya, yang itu menyelisihi ijma. Makanya seorang mujtahid perlu tahu tentang mana nasikh, mana mansukh, mana yang sudah disepakati oleh para ulama. Kemudian yang keempat, mengetahui faktor-faktor perbedaan hukum di dalam dalil. Ya, mengetahui faktor yang membedakan hukum di dalam dalil. Seperti ada takhsis, ada taqyid, ya, taqyid, ada takhsis yang mengkhususkan gitu. Ada takyid yang mengikat. Nah, ini perlu diketahui oleh para seorang yang berijtihad.
Kemudian yang kelima, tahu tentang aspek bahasa, mengetahui aspek bahasa dan usul fikih. Seperti mana yang umum, mana yang khusus, mana yang mutlak, muqayyad, mana yang mujmal. Itu perlu diketahui untuk dapat menghukumi sesuai dengan konsekuensi dari berbagai petunjuk atau makna yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Kemudian yang keenam, ya diantaranya ini yang 6 ya, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Yang keenam adalah memiliki kemampuan untuk mengambil kesimpulan hukum dari berbagai dalil. Yang mampu untuk mengambil kesimpulan hukum. Dan untuk mencapai ini tentunya adalah perkara yang berbeda-beda ya. Bergantung dengan ilmu dan tingkatan pemahaman seseorang. Dan istilah mujtahid mutlak itu yang dipahami oleh orang-orang yang bertujuan membuat kaum muslimin lari dari Al-Quran dan Sunnah adalah syarat-syarat yang diada-adakan, bukan syarat-syarat ini. Sampai ada sebagian mereka mengatakan bahwa mujtahid mutlak itu harus hafal semua hadis. Lihat ya, hafal semua hadis. Padahal sahabat pun tidak hafal semua hadis, tidak sampai kepadanya semua hadis. Ada yang sampai sebagian, ada yang tidak sampai kepadanya sebagian, sampai akhirnya kemudian memang sampai. Ya. Seperti ada yang bertanya tentang warisan nenek, ya, Umar tidak tahu jawabannya karena hadisnya tidak sampai kepada beliau. Tapi ketika diadakan musyawarah, ada sahabat lain yang menerima hadis dari Rasulullah SAW berkaitan hukum tersebut. Kalau standar ini yang mereka tetapkan, maka di bagian selanjutnya mu'alif menyebutkan wal mujtahidu huwal mausufu bikada wa kada. Dan yang mujtahid yang mereka maksud adalah yang memiliki sifat anu dan anu, di antaranya tadi ausofan, dengan sifat-sifat la'allaha la tujadu tamatan fi Abi Bakrin wa Umar, yang sifat-sifat itu bahkan tidak bisa ditemukan pada Abu Bakar dan Umar. Jadi kalau menurut mereka mujtahid mutlak itu ada dan standarnya demikian, standar yang mereka ajukan itu bahkan tidak bisa ditemukan pada Abu Bakar dan Umar. Maka syarat ini adalah syarat yang mengada-ada, karena tujuan utamanya adalah membuat kaum muslimin lari dari Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal Al-Quran itu mudah dipahami. Ya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, janganlah engkau berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu pun. Orang yang baca terjemahnya juga ngerti. Wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Orang yang baca terjemahnya saja paham. Bukan itu yang dimaksud. Nah, tapi mereka jangan telan bulat-bulat. Jangan cuma lihat dari lafadznya, itu ada maksud di baliknya. Siapa kamu? Akhirnya orang-orang awam itu nggak berani, ya, nggak berani seolah-olah untuk belajar membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, minimal membaca terjemahnya juga
takut salah. Memang ya, kita perlu guru yang mengajarkan kepada kita tentang makna-makna Al-Quran. Tapi bukan berarti Al-Quran itu sulit untuk dipahami. Bahkan Allah Ta'ala sudah mudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk diingat, dijadikan peringatan. Fahal min muddakir. Apakah ada yang mau mengingatnya? Tinggal mau. Ya. Oleh karenanya mu'alif kemudian mengatakan fa illam yakunil insanu kadzalika falyu'rid anhuma fardan hatman la syakka wala iskala fihi. Kemudian jika manusia tidak memiliki sifat-sifat tersebut, ya, di antara sifat-sifat yang mereka sebutkan yang mengada-ada tadi sebagai mujtahid mutlak, maka hendaklah ia berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan langsung telan bulat-bulat. Nah, ini tujuannya. Kalau kamu belum memenuhi syarat seperti itu, jangan baca Al-Quran. Jangan telan bulat-bulat. Ya. Dan ujung-ujungnya mereka akan menjelaskan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan hawa mereka. Ya. Fardhan hatman la syakka wala iskala fihi. Ya. Dan ini adalah wajib yang tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak ada masalah di dalamnya. Sehingga orang-orang yang menghembuskan ya ucapan-ucapan seperti ini, mereka senang gitu, memahami agama ini berdasarkan akal mereka, hawa mereka. Karena sejak awal ya orang awam sudah dibatasi. Orang awam nggak bakalan paham. Yang paham ini hanya mujtahid saja, mujtahid mutlak. Dan mereka beranggapan bahwa mereka lah mujtahid tersebut. Padahal syarat-syarat yang mereka ajukan itu bahkan sulit untuk didapati pada seseorang, termasuk pada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Dan perlu diketahui bahwa poin inti dari ijtihad itu setelah memenuhi syarat-syaratnya, syarat-syarat yang tadi ya, minimal terpenuhi syarat-syarat tadi, ijtihad itu poin pentingnya adalah mengerahkan usaha untuk mengetahui kebenaran. Itu poin utama ijtihad. Ya. Karena ya namanya ijtihad kan sudah melalui proses itu ya. Tadi ya, mengetahui dalil-dalil, lalu bisa menyimpulkan dari banyak dalil tersebut. Dan itu adalah bagian dari kemampuannya. Kalaupun ijtihadnya benar, makanya ya, maka ia mendapatkan 2 pahala. Begitu kan? Kalau ijtihadnya salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Kalau ia layak berijtihad, gitu ya. Kalau orangnya memang tidak layak berijtihad, jangankan dapat pahala. Ya, jangan dapatkan 1 pahala. Bisa jadi ia malah menyesatkan banyak orang. Karena ia belum memenuhi syarat untuk berijtihad. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Idza hakama al-hakim
fajtahada fa asaba falahu ajran. Jika seorang hakim, ya, sudah jadi hakim, artinya ia sudah memenuhi syarat untuk ya tahu tentang hukum, dasar-dasarnya, dalil-dalilnya, punya kemampuan untuk mengambil kesimpulan. Lalu ia berijtihad, fa asaba, kemudian ijtihadnya benar, falahu ajran, maka baginya dua pahala. Wa in ijtahada fa akhta'a falahu ajrun. Jika ia berijtihad kemudian ternyata ia salah, tapi niat awalnya adalah memang mencari kebenaran, mungkin ada salah satu metodenya yang kurang tepat gitu. Tapi tujuan awalnya mencari kebenaran, maka ia mendapatkan satu pahala. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang awam, ya, bagi orang-orang awam, bagaimana hukum orang-orang awam yang mereka belum bisa berijtihad. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada orang yang mempunyai pengetahuan, ahli ilmu, jika kalian tidak mengetahui. Meskipun hukumnya boleh, ya, karena darurah, gitu ya, boleh karena darurat, namun Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, inna taqlida bimanzilati aklil maitah. Taklid itu hukumnya seperti memakan bangkai. Fa idza istata'a ay yastakhrij ad-dalila bi nafsihi fala yahillu lahu at-taqlid. Jika seseorang itu masih bisa menyimpulkan hukum dari dalil, ia tidak boleh taklid. Ya, ia tidak boleh taklid. Dan hukum-hukum yang sudah jelas, ya, itu tentu kita mesti tahu dalilnya. Ya, mesti tahu dalilnya. Karena yang halal itu sudah jelas, yang haram sudah jelas. Nah, pada perkara-perkara yang belum, nah makanya ya, kasus-kasus baru tertentu yang belum dijelaskan secara sharih hukumnya, barulah pada hal tersebut, ya, ada ijtihad para ulama. Ya. Maka taklid itu kesimpulannya boleh pada dua kondisi. Ya, taklid itu boleh pada dua kondisi. Yang pertama, orang yang taklidnya adalah orang awam. Orang awam, ya, yang tidak bisa mengetahui sendiri suatu hukum, itu orang awam. Maka ia terpaksa bertaklid. Ya, dalilnya tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika ia tidak tahu sama sekali, bertanya, ya, maka ia bertanya. Orang awam yang tidak tahu tentang hukum. Namun orang awam ini, meskipun ia boleh bertaklid, ia mesti bertaklid kepada orang yang memiliki ilmu dan sikap warok, hati-hati. Jadi meskipun orang awam juga harus hati-hati kepada siapa ia taklid. Ikut kepada siapa. Harus kepada ahli ilmu dan juga orang yang memiliki sikap warok, hati-hati. Ahli ilmunya itu berhati-hati. Jika ia tahu tentang
satu perkara yang pada hal tersebut ada dua orang, misalnya dua orang ulama yang sama-sama ilmunya, sama-sama waroknya, maka ia boleh pilih salah satu. Ini orang awam. Ini orang awam. Kemudian taklid pun yang kedua boleh bagi seorang yang mujtahid. Ya kalau tadi orang awam kan nggak tahu dalil. Ini yang mujtahid pun boleh taklid. Ya. Jika ia mengalami suatu peristiwa yang terjadi tiba-tiba, orang yang biasa ijtihad tapi dapat kasus tiba-tiba, yang ia tidak bisa langsung melakukan penelaahan gitu terhadap perkara tersebut, maka ia boleh taklid. Ya, boleh taklid. Nah, jadi taklid itu ada yang dilakukan oleh orang awam, ada yang juga dilakukan oleh mujtahid yang biasanya ijtihad, tapi tiba-tiba ia ada satu kasus yang tidak mungkin menunggu proses penelaahan, maka ia bisa mengikuti kepada ijtihad, bertaklid kepada mujtahid yang lain. Dan sebagaimana yang tadi disebutkan, bahwa agama kita, agama Islam, ini adalah agama yang mudah. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang tersebut yang memberikan kesan seolah-olah agama ini hanya bisa dipahami oleh para mujtahid saja, bukan untuk orang awam. Maka pemahaman ini tentunya akan membuat sebagian kaum muslimin lari dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada lagi semangat untuk mentadabburi Al-Quran gitu. Membaca Al-Quran, menelaah maknanya gitu. Ia hanya menunggu saja. Menunggu atau mengikuti apa yang disampaikan oleh orang-orang tersebut yang membuat mereka lari dari Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya mu'allif kemudian menjelaskan, wa man talabal huda minha fahuwa imma zindikun wa imma majnunun. Dan orang yang mencari petunjuk, mencari kebenaran darinya, maka ia disebut zindik atau majnun, orang gila. Orang yang belajar tentang Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, ini disebut orang gila. Karena apa? Li ajli su'ubati fahmiha. Karena mereka menganggap yang mereka sampaikan itu adalah untuk bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu sulit. Jadi kalau kamu hanya baca sendiri, nggak bakalan bisa. Ya. Padahal Allah Ta'ala telah menjelaskan dengan
penjelasan yang sangat mencukupi bahkan bagi orang-orang awam sekali. Makanya mu'allif kemudian melanjutkan, Fasubhanallah wa bihamdihi, Maha suci Allah, segala puji hanya untuknya. Kambayyanallahu subhanahu syar'an wa qadaran. Allah Ta'ala telah banyak menjelaskan dengan sejelas-jelasnya perkara-perkara tersebut, baik secara syar'i maupun qadari, ya, baik berupa penciptaan maupun perintah, untuk membantah syubhat tersebut bahwa Al-Quran itu sulit dipahami. Hanya saja tinggal kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, ya, tidak mau belajar. Ini masalah. Makanya kemudian mu'allif mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat 7 sampai 11. Allah Taala berfirman, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh pasti berlaku ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan. Sungguh kami telah memasang belenggu di leher mereka. Fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Karena lalu tangan mereka diangkat ke dagu, karena itu mereka tengadah. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami tutup, kami jadikan di hadapan dan di belakang mereka dinding, serta kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dan sama saja atas mereka apakah engkau berikan peringatan kepada mereka atau tidak engkau berikan peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Sungguh, ya, engkau hanya memberikan peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti adzikr, ya, peringatan, wa khasyiyar rahman, dan takut kepada Rahman bil ghaib, dalam keadaan ia tidak melihatnya. Fabashirhu bimaghfirati wa ajrin karim, maka berikanlah kabar gembira kepadanya dengan ampunan dan pahala yang mulia. Maka pada ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang mereka berpaling dari tadabbur Al-Quran. Mereka tidak mau untuk mentadabburi Al-Quran. Padahal orang-orang yang mau mentadabburi Al-Quran, manittaba'a dzikra wa khasyiyar rahman bil ghaib, orang-orang yang mau mengikuti adzikr Al-Quran dan ia takut kepada Ar-Rahman bil ghaib meskipun ia tidak melihatnya, maka itulah kelompok yang akan diberikan ampunan dan pahala yang mulia. Ini berbeda tentunya dengan keadaan orang-orang yang terkena syubhat, sehingga mereka berpikir bahwa Al-Quran dan Sunnah itu sulit untuk dipahami, dan mereka enggan untuk belajar dan juga takut untuk belajar.
Karena ditakut-takuti dengan syubhat tadi. Padahal tentu saja syubhat seperti ini adalah syubhat yang banyak dibantah di dalam Al-Quran. Memang pada sebagian kasus ijtihad itu diperlukan dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang yang sudah memenuhi syarat untuk berijtihad. Tapi pada sebagian besar hukum-hukum yang sudah jelas tentunya itu mudah dipahami bahkan oleh orang yang awam sekalipun. Orang yang baru belajar pun bisa memahaminya. Ya, seperti firman Allah Ta'ala, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai. Antum yang ana terjemahkan seperti ini paham, haram bangkai, selesai. Ya, semuanya orang awam sekalipun ngerti. Ya, belum ngerti bahasa Arabnya, tapi ketika diterjemahkan paham, ngerti. Ya. Banyak perkara-perkara yang jelas seperti ini yang menjadi luput dari perhatian kaum muslimin karena syubhat tadi. Sehingga mereka tidak menjalankan perkara-perkara yang diperintahkan kepada mereka, meskipun itu sudah jelas, bukan yang mengandung syubhat, ya, bukan yang mutasyabihat, yang masih samar, bukan, yang sudah jelas pun tidak dilakukan karena mereka terkena syubhat tadi bahwa yang bisa memahami Al-Quran itu hanya mujtahid mutlak saja. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, ingatlah bahwa agama Islam ini adalah agama yang mudah. Di antara kesempurnaan Islam adalah ia memiliki syariat yang berlaku di setiap waktu, di setiap tempat sampai akhir zaman. Ya. Makanya ilmu pun ada yang sifatnya fardu ain, ada yang sifatnya fardu kifayah. Ya. Yang fardu ain ini adalah perkara-perkara yang mudah, bahkan orang awam pun mudah melakukannya. Memang untuk sampai kepada ilmu yang lebih dalam, maka hukumnya fardu kifayah. Tidak semua orang belajar gitu ya. Nah, inilah yang kemudian nanti orang-orang yang belajar tentang ilmu-ilmu yang fardu kifayah ini adalah tempat rujukan orang awam bertanya. Ya. Bukan justru kemudian ia mencukupkan dengan perkara-perkara yang dibangun di atas akal dan hawa nafsu belaka. Karena sulit memahami langsung, ya udahlah, kira-kira yang bagus aja lah, yang menurut kita bagus aja lah, daripada salah nanti. Itu udah salah. Mendahulukan akal daripada nakal itu pun sudah salah. Karena akal itu adalah wasilah untuk memahami kebenaran, bukan standar kebenaran. Kebenarannya ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang itu mudah untuk dipelajari, mudah untuk dipahami bagi orang-orang yang mau belajar. Masalahnya mau atau tidak. Ya.
bukan mampu atau tidak. Kalau tadi syubhatnya adalah kamu gak bakalan mampu. Sebenarnya tinggal mau atau tidak. Maka syubhat ini adalah syubhat terakhir yang dibantah oleh muallif di dalam kitab ini, yang ini merupakan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah di dalam beragama, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa agama Islam dibangun di atas kemudahan, dan Allah Ta'ala menghendaki kemudahan bagi hamba-hambanya. Bahkan kita pun ketika berdakwah, dakwahlah dengan metode, dengan cara yang mudah dipahami oleh mad'u. Nah, inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini ada faidah dan manfaatnya. Alhamdulillah, di bagian akhir kitab ini muallif kemudian menutup, akhiruhu walhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Dan akhirnya segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam, dan semoga Allah Ta'ala mencurahkan salawat kepada pemimpin kita Muhammad dan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga mencurahkan keselamatan dengan keselamatan yang banyak sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.